Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu, Sarung Kita, dan masih disiarkan langsung dari Darussaada 2, Cogrek, Kabupaten Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, kita masuk dalam segmentasi tanya jawab. Kami persilakan kepada para jamaah berkaitan dengan tema kita, hati-hati terlalu cinta dunia hingga akhirnya lupa akhirat. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, namun kami juga akan sampaikan kepada pemirsa yang menyaksikan Damai Indonesiaku dari rumah untuk bisa menghubungi nomor kami untuk bisa berinteraksi tanya jawab lewat video call kami. Namun sebelumnya Anda bisa daftarkan nomor telepon Anda, pertanyaan Anda. Jadi sekali lagi Anda bisa WhatsApp ke nomor telepon yang ada di layar kaca, Anda daftarkan nama Anda dan tuliskan pertanyaan Anda. Baik, kami akan persilakan kepada para jamaah terlebih dahulu. Ada Bapak Indrawan yang kebetulan juga wali santri ini ya Pak ya. Boleh berdiri Pak, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Sukri Albani terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indrawan, salah satu wali santri di Pondok Pesantren Darussaada. Izin bertanya Pak Kiai, tadi Pak Kiai menyatakan bahwa hidup itu enjoy, hidup itu nikmat. Lalu bagaimana caranya kita bisa menikmati hidup ini yang enjoy, yang nikmat, tanpa diperbudak oleh dunia? Mungkin itu saja, lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indrawan. Bagaimana nih? Enjoy tapi bebannya berat banget nih sepertinya. Bagaimana bisa enjoy nih Ustaz Sukri? Silakan Ustaz Sukri. Iya, izin ya. Baik, iya memang mau di-enjoy kamu nggak enjoy juga, ya kan? Oyong juga mikirkannya. Tahu ciri oyong? Orang oyong itu nggak pernah mabuk tapi jalannya mereng aja. Karena semua dipikirin di dunia. Begini ya, beleng-beleng. Jadi begini, kita punya tubuh beratnya misalnya 70 kilo. Lalu beban yang nempel di diri kita 100 kilo. Betapa capeknya kita jalan di muka bumi ini. Konteksnya apa? Selera. Kalau orang Medan bilang selera. Kalau you punya selera di sini, kemampuanmu di sini, maka jadilah oyong menjalani hidup ini. Kalau uang cuma 10 juta, selera sama 100 juta, apa enggak pening-pening enggak jelas hidup ini? Makanya tugas kita satu-satunya menurunkan selera. Sesuaikan apa dengan yang kau punya. Nikmati apa yang kau punya, yang belum dipunya cita-citakan. Karena Allah maha mengabulkan. Kalau belum dikasih Allah, pura-pura udah dikasih aja. Bagaimana caranya? Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ya Allah, hanya engkaulah tujuan dari perjalanan hidupku. Aku kepengennya dapat 100 juta, tapi ini masih 90 ya Allah. Kurang 10 lagi. Tapi enggak apa-apa lah ya Allah. Bagaimana caranya 90 ini terasa seperti serah? Kayak mana caranya? Ya Allah, kalau boleh janganlah aku sakit supaya enggak keluar uangku. Janganlah anakku sakit supaya enggak keluar uangku. Akhirnya dunia ini tidak berbenturan dengan akhirat. Kenapa dunia ini terasa berbenturan dengan akhirat? Kita laga-laga dunia ini dengan akhirat. Ya Allah, kau bilang orang yang sholat duha luas rezeki. Saya sudah sebulan sholat duha. Kok gini-gini aja hidup saya? Kalau gini-gini aja, enceng aja lah saya sholat duha nih. Berhenti aja saya sholat duha ini, ngapain lagi? Itu tetangga ndak pernah sholat duha, banyak kali hartanya. Akhirnya benturan-benturan ini yang membuat kita melaga-laga dunia dengan akhirat. Nah itu kira-kira Pak. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Sukri, tapi dapat 90 juta juga lumayan kali lah itu Ustaz, kalau 90 juta ya kan. Masya Allah, itu tadi jawaban dari guru kita Ustaz Sukri Albani atas jawaban dan juga pertanyaan dari Pak Indrawan. Nah kami persilakan kembali, ada Ibu Foke ya, boleh berdiri Ibu Foke, dan ini juga kebetulan sebagai wali santri juga, nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Foke, wali santri dari Pondok Pesantren Darussaada. Mohon izin bertanya Ustadz, di era sosmed dan flexing saat ini, bagaimana cara kita tidak terbawa arus pamer dunia? Dan apakah mengejar FYP, viral, validasi online
termasuk cinta dunia. Nah, batasannya itu bagaimana ya Ustadz? Mohon nasihatnya dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kekinian sekali nih, relate sekali nih pertanyaannya. Silakan Jaya, bagaimana nih? Setiap manusia sudah ada anugerah Allah ciptakan rasa ingin disanjung dan dipuji. Maka ketika kita baca Al-Fatihah, yang setelah baca Bismillah, apa yang kita baca? Alhamdulillah. Kenapa kita baca Alhamdulillah? Karena kita tidak pernah menghitung dan mengira berapa banyak sih kekurangan kita. Jadi kalau orang yang gila sanjungan, dia flexing, dia pengen diviral, itu orang sebenarnya yang banyak kekurangan. Bahasa kerennya kurang pede. Cuman nutupinnya dengan teknologi digital saat ini. Ini penyakit orang sekarang lagi kurang pede semua. Pengen pede dia flexing segala macam. Ya kita jujur-jujur aja, saya kagak pernah update status dan saya nggak punya Instagram. Ustadz yang ada di TV saya doang nggak punya Instagram. Saya pede ngapain harus begitu? Lah kalau tujuan kita makanya di situ kul inna sholati wan nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Justru yang paling berat apa? Penyakit dalam hati kita itu adalah yang paling berat, riya. Apa itu riya? Tadi dalam pengajian udah saya kupas. Adalah pengen disanjung, pengen dipuji, pengen mendapatkan status, pengen naik pangkat, pengen dapat kehormatan. Larilah di situ. Ada yang namanya buang tuh riya. Kadang nggak pernah ibu-ibu pengen dipuji oleh suami. Dan suami pun kadang nggak pernah pengen dipuji oleh istri. Padahal kalau mau cari pujian, dipujilah oleh istrimu, dipujilah oleh suamimu. Harusnya apa kalau begitu? Kita tunjukkan kalau kita sesuatu adalah kita berikan kepada yang berhak. Kita dandan yang cantik buat siapa? Mending amat. Kalau ngomong kayak orang jujur benar. Padahal ketika di hadapan suami, ya maaf aja lebih banyak cuman pakai daster. Udah kadang-kadang itu kutang juga diganjel peniti 6, kiri 3, kanan 3. Kalau kira mau pergi jalan-jalan, masya Allah pengen dapat dipuji orang, kelihatannya cantik kan? Ya. Masya Allah itu pakai bedak, pakai lipstik, pakai lagi muka apa namanya? Kalau yang sekarang tuh di skincare. Wow. Skincare kan buat orang bukan buat suami. Coba kalau cantiknya buat laki, bapak juga gitu mau kondangan. Cakep banget di rumah cuman pakai kolor bola. Mana tuh dengkul kayak obeng kembang. Betis udah banyak gobangannya. Ya Allah, ya Robi. Coba dandan yang necis pengen dipuji oleh istri kelihatannya kan rapi. Coba kalau mau kondangan pakai jaket, nah beginilah contohnya. Kita mau menghadap Allah dengan menghadap manusia, lebih mulia mana menghadap manusia apa menghadap Allah? Kayak kita sadar bahwa menghadap Allah itu lebih mulia. Contoh kita sholat, pakailah mukena yang mahal bu. Sekali punya mukena mahal kredit. Itu juga dia ikut pengajian. Bapak kalau giliran sholat, kadang-kadang asal make doang kaos bekas pilkada dipakai buat sholat. Mana gambar yang kalah lagi. Allahu Akbar. Coba kalau mau kondangan, andaikan kita mau sholat disanjung oleh Allah. Ya Allah ya Rabbi, bagaimana kita dipuji oleh Allah. Bawa syukuri nikmat Allah, pakai yang cakep, mau ngaji dandan yang cakep. Mau sholat pakaian yang rapi. Ini paling-paling Idul Fitri, Idul Adha. Itu pun juga terpaksa. Campur dengan acting dan pura-pura. Saat Idul Fitri baru dengar takbir, nangisnya udah 3 ember. Padahal kalau kita sadari inilah yang harus kita sadari. Jadi awas bahaya flexing.
jelas akan menghancurkan amal ibadah kita. Jadi kalau ingin amal ibadah kita betul-betul menjadi investasi yang abadi, hindari daripada ingin disanjung dan dipuji. Oh, caranya bagaimana? Jangan pernah peduli dengan pikiran orang. Jangan pernah peduli dengan omongan dan bicara orang. Pedulilah kita pengen disanjung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waridoka matlubi. Tadi kita baca tadi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Waridoka matlubi. Hanya ridhomu ya Allah, matlubi ya aku cari. Bagaimana mencari keridhaan Allah? Jauh lebih sulit, jauh lebih berat ketimbang mencari sanjungan orang. Orang nyanjung hanya sebatas dia hidup dan punya kepentingan dengan kita. Tapi kalau Allah mengangkat dan menyanjung ridho, tidak pernah akan ada batasnya. Baik. Itu jawaban singkatnya. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Kembali kita diingatkan untuk mengevaluasi diri dan juga menjadi refleksi buat kita semuanya untuk tujuan utama sekali lagi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa, kami juga masih persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema kita. Namun kami juga persilakan ini ada beberapa jamaah atau pemirsa yang sudah bersiap-siap untuk mengajukan pertanyaan lewat video call WhatsApp kami yang sudah kami cantumkan nomor teleponnya di layar kaca. Namun di segmen berikut tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku.